Baik sahabat rumah belajar, ya, kali ini saya akan menyajikan materi tentang reproduksi pada manusia, tetapi sebelum itu saya akan suguhkan dulu, yaitu materi tentang pembelahan sel, ya. Sahabat rumah belajar, mari kita perhatikan materi yang akan saya sampaikan di kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi reproduksi pada manusia, ya, khususnya itu tentang pembelahan sel. Nah, di sini adik-adik atau anak-anakku sekalian, ya, di sini ada beberapa menu, ya. Yang pertama tentang pendahuluan, kemudian isi, kemudian juga ada latihan soal, dan di sana juga ada profil dari kreator itu sendiri, ya. Baik, kita lanjut, ya. Nah, di sini di pendahuluan, ya, bahwa sel merupakan unit terkecil dalam tubuh kita yang masih memiliki fungsi dan sifat yang sama seperti organ-organ. Mengapa demikian? Sel itu berdiferensiasi menjadi sel-sel bersifat tertentu dan khusus untuk membentuk suatu jaringan yang kemudian akan menjadi organ. Pembelahan sel ini dialami oleh semua makhluk hidup, baik monera, protista, fungi, tumbuhan, dan hewan, serta manusia. Nah, anak-anakku, pembelahan sel itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Pembelahan sel adalah proses pembelahan dari suatu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Tujuan dari pembelahan sel adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, mengganti sel yang telah mati atau rusak, berkembang biak, membentuk variasi individu baru, dan lain sebagainya. Golongan yang pertama yaitu pembelahan amitosis. Amitosis atau pembelahan biner adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap yang kompleks, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telopase. Dalam pembelahan amitosis, sel membelah begitu saja atau bersifat spontan. Pembelahan ini terjadi pada prokariotik, tidak memiliki membran inti sel, berukuran relatif kecil dan berbentuk sirkuler, seperti bakteri dan ganggang hijau biru atau Euglenovita. Nah, anak-anakku sekalian, berikut itu merupakan tahapan-tahap pembelahannya. 1. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Kedua, bagian DNA yang menempel mengalami replikasi selama sel tumbuh, hingga seluruh replikasi DNA selesai. Yang ketiga, sel mulai membelah. Dan yang keempat, itu terbentuk 2 sel anakan. Jadi, untuk amitosis, itu adalah pembelahan yang mana pembelahannya itu menghasilkan 2 sel anakan. Nah, kita bisa lihat di sini dari gambar ini sendiri, ya, anak-anak sekalian, bahwa di sini ada sel yang mana itu adalah sel induk. Kemudian sel induk itu akan membelah secara langsung tanpa adanya tahapan, membagi menjadi 2 sel anakan, yang mana sel anakan ini persis sama dengan sel induk.
Yang kedua, pembelahan mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis pada akhirnya akan menghasilkan dua sel anakan yang diploid atau 2N, dan anakan itu sifatnya identik. Pembelahan ini terjadi selama masa pertumbuhan sel tubuh atau yang disebut dengan somatik dan reproduksi aseksual. Pada tumbuhan berbunga, bagian yang paling aktif membelah adalah di ujung akar dan tunas batang, yaitu daerah meristematik. Pada hewan dan manusia, pembelahan ini terjadi pada sel meristem somatik atau muda. Sel memiliki siklus yang terdiri dari periode pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan atau mitotik. Nah, kita bisa lihat anak-anakku sekalian, di sini ada ciri-ciri mitosis. Yang pertama, sifat anakan atau itu 2N, di mana identik dengan induknya. Memiliki satu kali tahapan pembelahan. Kemudian terdapat pada sel autosom atau sel tubuh atau sel somatik. Dan terakhir, pembelahan secara mitosis dapat terjadi pada usia muda, dewasa, dan tua. Dan anak-anakku sekalian, kita bisa lihat di sini di gambaran bahwa di sana ada sel induk, yang mana sel induknya adalah diploid atau 2N. Kemudian sel induk itu membelah, membagi menjadi dua sel anakan, yang mana anakan ini sifatnya sama dengan induk. Nah, namun di dalam pembelahan mitosis di sini ada tahapan pembelahan yang lumayan kompleks. Nah, tahapan mitosis ini yang pertama itu ada yang disebut dengan profase, metafase, anafase, telofase, ya. Dan akhirnya di sana akan menghasilkan anakan, yang mana anakan ini memiliki sifat identik dengan induknya. Jadi, anak-anakku sekalian, di sini bisa kita lihat bahwa sebelum menjadi atau menghasilkan anakan dari proses pembelahan sel ini, maka ada proses yang mana prosesnya itu ada 4 tahapan, dari mulai profase sampai telopase. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan meiosis itu sendiri? Meiosis adalah cara reproduksi yang mengalami 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Antara meiosis 1 dan meiosis 2, ada tahap antara yang disebut dengan interkinesis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel di mana setiap sel kromosom dibagi menjadi 2. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, karena menghasilkan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Nah, sebagai gambaran, ya, kita bisa lihat anak-anakku sekalian, di sini ada ciri-ciri meiosis, ada 7 ciri dari pembelahan meiosis itu sendiri. Yang pertama, di sana berlangsung pada organ reproduksi. Yang kedua, menghasilkan 4 sel anakan. Yang ketiga, terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang keempat, tidak diselingi interfase. Yang kelima, sel anak memiliki separuh jumlah kromosom sel induk. Yang keenam, sel anak tidak memiliki kemampuan untuk membelah lagi. Dan yang ketujuh, pembelahan meiosis terjadi pada pubertas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sebelum menghasilkan anakan, yang mana anakannya itu adalah N atau haploid atau setengahnya dari induknya, itu sebelumnya mengalami tahapan pembelahan. Dan tahapan pembelahan itu terjadi 2 kali, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2.
Nah, kita bisa lihat ya, anak-anakku sekalian, di sana ada induk 2N, kemudian induk itu mengalami pembelahan, yang mana pembelahan itu sebelumnya melakukan tahapan-tahapan yang mana tahapan ini seperti pada pembelahan mitosis. Dari mulai profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tahap satu, sebelum menghasilkan anakan menjadi 4 anakan, telopase ini ya nanti akan berubah kembali, ya, akan melakukan pembelahan kembali lagi ketika di telopase sudah terpisah. Maka ada tahap yang kedua, ya. Tahap yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan tahapan yang pertama, sehingga ada yang disebut dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2, sehingga akan nantinya menghasilkan sel anakan. Yang mana sel anakan di sana itu setengah dari induknya. Selanjutnya, nah, dari sana kita bisa melihat ya anak-anakku bahwa sel itu memiliki siklus ya. Yang mana siklus ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada interfase, yang kedua ada karyokinesis, yang ketiga ada sitokinesis. Untuk interfase, di mana fase ini adalah fase istirahat, yaitu di G1, yaitu growth 1. Yang kedua S, disebutnya itu sintesis. Dan yang ketiga ada G2, yaitu growth 2. Jadi, pada masa interfase ini adalah masa istirahat atau masa persiapan. Yang kedua, di sana ada karyokinesis. Nah, di sini di karyokinesis sudah mulai melakukan tahapan pembelahan dari mulai P, yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Nah, dan terakhir di sini ada tahapan sitokinesis, di mana di sini adalah tahapan pembelahan, di mana di sana nanti sitoplasmanya akan membelah menjadi 2 bagian yang masing-masing memiliki inti dari sel itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, ya, mungkin itu materi yang kali ini bisa saya sampaikan ya terkait dengan pembelajaran reproduksi pada manusia. Sebelum melanjut ke organ-organ reproduksi manusia, kiranya kita harus mengetahui dulu ya yang namanya pembelahan sel ya. Boleh kita di sini untuk sekedar mereview ya anak-anak. Di sini ada soal-soal. Yang pertama, pembelahan sel dibagi menjadi tiga golongan, yaitu kecuali. Iya, betul. Jawabannya adalah simbiosis, kecuali ya. Jadi pembelahan itu tiga golongan: amitosis, mitosis, dan meiosis. Soal yang kedua ya, anak-anakku sekalian, bahwa di sana ada soal proses pembelahan dari satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak itu disebut. Iya, betul, pembelahan sel. Yang selanjutnya, yang bukan merupakan ciri-ciri dari pembelahan sel secara mitosis adalah A, B, C, atau D. Iya, betul, C ya. Jadi terdapat pada sel gonosom atau sel kelamin. Itu adanya pada pembelahan sel secara meiosis. Oke. Nah, mungkin ini soal yang terakhir. Anak-anakku sekalian bisa dilihat atau diperhatikan gambar berikut. Gambar tersebut terjadi tahapan pembelahan pada apakah itu profase, metafase, anafase, atau telopase. Iya.
anapas, anapase ya. Oke, baik rekan-rekan, anak-anakku sekalian ya. Anak-anakku sekalian di sini nanti bisa silakan untuk materi pengajaannya bisa cari lagi di referensinya yaitu di Google. Kemudian bisa baca-baca juga di buku K13 kelas 9. Di sana saya gunakan revisi 2018, kemudian di sana juga ada referensi dari web yang lain ya, yaitu di pelajaran.co.id, cari tahu kontan, kemudian biohikmah.blogspot.com ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu materi yang bisa saya sampaikan ya untuk kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu ya, di materi pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif ini bisa saya suguhkan di pertemuan yang selanjutnya. Untuk materi PowerPoint-nya, anak-anakku sekalian nanti bisa di-download ya di deskripsi video ini nanti saya cantumkan untuk materi pembelahan sel secara PowerPoint-nya gitu ya. Dan anak-anakku sekalian juga bisa mengunjungi medsos Bapak ya. Di sini ada 7 medsos. Yang pertama di YouTube, bisa di IG, di FB, di Twitter, di TikTok, kemudian di TG dan di web itu sendiri ya. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.